23. Buka bukunya halaman 23. Hari ini kita belajar tentang jujur. Pada minggu tadi, Ibu ada memberikan PR kepada kalian. Apakah sudah dikerjakan? Sudah. Alhamdulillah. Siapa yang mengerjakannya? Kami sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalian jujur kepada diri sendiri. Karena sudah mengerjakan sendiri. Di sini Ibu minta kepada ketua kelas untuk mengumpulkan PR-nya. Ya, kumpulkan. Ya. Kalau sudah terkumpul, serahkan ke Ibu. Ya, terima kasih. Hari ini kita belajar tentang jujur. Jujur itu banyak sekali manfaatnya. Misalnya apa? Kita akan disayang oleh Allah, disayang oleh Nabi Muhammad. Terus kita juga disayang oleh ayah, ibu, dan guru. Teman-teman kita juga akan menyukai kita. Sekarang Ibu bagi dulu kalian menjadi 2 kelompok. Di sini untuk kelompok 1, di sini untuk kelompok 2. Nah, sekarang kalian perhatikan layar di depan sini. Ya, materi kita adalah jujur disayang oleh Allah. Di sini akan Ibu sebutkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengamati teks materi pembelajaran, Ibu harap anak-anak Ibu dapat menyebutkan sikap terpuji dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks materi pembelajaran, anak-anak Ibu semuanya dapat menjelaskan arti dari sikap jujur dengan benar. Setelah mempelajari materi jujur disayang Allah, peserta didik dapat menunjukkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, setelah membaca materi pembelajaran, Ibu berharap anak-anak Ibu semuanya dapat menyimpulkan materi pembelajaran dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kalian perhatikan beberapa gambar di layar. Atau kalian perhatikan gambar tersebut di buku siswa yang ada di meja kalian. Kalian perhatikan, kalian amati apa isi cerita di dalam gambar tersebut. Setelah kalian amati, lalu kalian ceritakan kepada Ibu. Amati. Di situ ada 3 buah gambar. Sudah? Sudah kalian amati? Sudah? Sudah. Sekarang kalian ceritakan apa isi atau maksud dari gambar tersebut. Nah, gambar 1. Apa di situ? Seorang ibu pemerah susu kambing. Yang kedua, seorang ibu dan anaknya. Yang ketiga, mereka berbincang-bincang tentang susu kambing yang tidak cukup untuk diberikan kepada pelanggan. Ya, sudah. Sekarang kalian buka buku kalian. Coba pada halaman 24.
Ya, dibuka. Nah, sekarang Ibu persilahkan kalian untuk membaca kisah tentang anak gadis yang jujur. Silakan baca. Ya, pada suatu malam Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi, keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, kata ibunya, aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur dengan air supaya kelihatan banyak? Jangan, Bu. Gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda kepada anaknya. Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah Umar tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tetapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuat gadis itu berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemeras susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud untuk menikahkan anaknya dengan anak gadis itu. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak
menggunakan uang, seperti mengembalikan uang sisa belanja, mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Nah, kalau kalian tidak belajar, maka katakanlah dengan jujur, aku tidak belajar. Keuntungan orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang yang jujur. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari Allah. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang yang tidak jujur akan dibenci oleh semua orang. Nah, di sini jujur adalah suatu sikap yang tulus hati, menyatakan dengan sebenar-benarnya, tidak berbohong atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Jujur adalah salah satu sikap terpuji yang harus ada pada diri manusia, karena jujur adalah awal-awal dari semua kebaikan. Nah, kita harus menjalani hidup sejujur-jujurnya. Ada beberapa alasan kenapa kita harus bersikap jujur. Nah, diantaranya adalah tidak ada seorang pun yang ingin ditipu. Nah, atau dibohongi. Nah, kejujuran adalah perbuatan yang paling mendasar dari perbuatan-perbuatan baik lainnya. Nah, di sini tadi ada berapa tokoh dalam cerita tadi? Ada anak gadis yang jujur, kedua ibunya yang pemeras susu, ketiga khalifah Umar, keempat pengawal khalifah Umar. Ada 4 tokoh di dalam cerita tersebut. Sekarang pertanyaan lisan. Di sini ibu minta kalian untuk menjawab pertanyaan langsung. Nah, ibu bertanya, kalian jawab. Yang pertama, apa hikmah dari kisah tersebut? Silakan April. Apa hikmah dari kisah? Ya. Apa hikmah dari kisah tersebut? Hikmahnya adalah kita mengetahui bahwa jujur adalah perbuatan yang disenangi oleh Allah, sebab jujur termasuk perilaku terpuji. Orang jujur juga disenangi banyak orang. Yang kedua, apa saja keuntungan perbuatan jujur? Siapa yang jawab? Safia, silakan. Apa keuntungan perbuatan jujur? Perbuatan jujur adalah hati menjadi tenang, banyak teman Allah dan Rasul, senang ayah dan ibu, serta guru menjadi sayang. Ya, yang terakhir, apa saja kerugian perbuatan tidak jujur? Ya, siapa yang mau jawab? Alfi? Ya, silakan. Kerugian yang tidak jujur adalah dijauhi teman, Allah tidak senang, ayah, ibu, dan guru tidak suka. Iya, itulah hikmah
dan 2 dan 3 itu berbentuk pilihan ganda. Kalian memilih A, B, C atau D. Untuk 4 dan 5 itu berbentuk esai. Kalian menjawab lebih panjang lagi. Tidak ada pilihan di sini. Nah, karena berbentuk esai. Kalian menjawabnya di lembar jawaban. Tadi sudah Ibu bagikan lembar jawabannya. Ya. Nah, di lembar jawaban untuk 1, 2 dan 3. Nah, kalian beri tanda silang pada A, B, C atau D. Untuk 4 dan 5 kalian tulis sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, namanya dulu. Ya, nama. Ya. Ya. Sini langsung di lembar kerja. Ya. Ya, di lembar kerjanya. Di lembar jawaban. Di situ kalian beri tanda silang untuk 1, 2 dan 3. Sedangkan 4 dan 5 kalian tulis sesuai pemahaman kalian. Nah, di situ untuk nomor 1, perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. Disenangi Allah, tulus dan lurus hatinya, dibenci semua orang, banyak teman dan disenangi orang. Nah, dari pilihan di atas manakah yang termasuk hikmah menghindari perbuatan tidak jujur? A, B dan C, B, A, B dan D, C, B, C dan D, D, C, D dan A. Untuk nomor 2, 1. Tidak menyontek saat ujian. 2. Mengatakan alasan yang sebenarnya jika terlambat masuk kelas. 3. Mengembalikan barang yang dipinjam. 4. Membayar uang yang sesuai dengan yang dibeli saat jajan. 5. Tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Nah, dari kelimanya ini, yang mana sajakah contoh perilaku jujur dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? A. 125, B. 253, C. 124, D. 341. Nomor 3, di sini berbentuk cerita singkat. Nah, perhatikan cerita singkat berikut. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, beliau mendengar percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan sedikit susu dan tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Anaknya menghibur, ibu tidak usah disesali, inilah rezeki yang diberikan Allah. Sang ibu berpikiran mencampur susu dengan air supaya banyak. Akan tetapi sang anak melarang. Jangan bu, bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur. Khalifah Umar kagum dengan kejujuran anak tersebut. Perilaku anak tersebut apabila dikaitkan dengan perilaku sehari-hari adalah A. Amin melakukan perbuatan jujur dan mendapatkan apresiasi. B. Mulia melakukan perbuatan curang dalam berdagang. C. Rahman melakukan perbuatan dengan kejujuran. D. Malah tidak mengembalikan uang kembalian yang lebih saat jajan. Yang nomor 4, terkadang jujur itu berat, namun aku harus tetap melakukannya karena jujur merupakan. Nomor 5, dalam kehidupan di sekolah sering ditemukan berbagai kegiatan. Seperti saat ujian, teman kamu menyontek. Perbuatan tersebut dinilai tidak baik dan menunjukkan perilaku tidak jujur. Berdasarkan wacana tersebut, bagaimanakah perilaku kamu supaya teman kamu tidak melakukannya lagi, tidak menyontek lagi? Nah, sudah dijawab. Nah,
Sudah? Sudah semua? Sudah. Nah, Ibu minta ketua kelas untuk mengumpulkan semuanya. Nah, ya. Ya, kumpulkan semuanya, serahkan ke Ibu. Iya, terima kasih. Sekarang kalian buka halaman 25. Di situ ada lagu Jujur. Lah, bisa menyanyikannya? Bisa. Di situ lagu Jujurlah adalah diadaptasi dari nada lagu Lihat ke Buku. Yuk, 1, 2, 3. Marilah anakku Berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. setiap hari, jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua. Sekali lagi. Marilah anakku Berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari, jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua. Semangat. Kita ke kegiatan berikutnya. Kegiatan berikutnya adalah diskusi. Di sini sudah Ibu bagi menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Ya. Coba perhatikanlah ya. Untuk kegiatan 3, perhatikan dulu. Di sini kalian baca kembali cerita tentang anak gadis yang jujur. Kemudian kalian diskusikan bersama teman kalian. Nah, kalian cari sikap apa yang harus dicontoh dari cerita tersebut. Kemudian tuliskan, jelaskan apa alasan kalian menulis sikap tersebut yang dicontohkan dalam cerita. Nah, silakan. Di sini tulis dulu nama kelompok. Nama kelompok dulu tulis di sini. Nah, di sini kelompok 1. Ya, kelompok 1 siapa-siapa namanya di sini. Nah, ya, kelompok 1, kelompok 2. Nah, kelompok 2. Ya. Ya, temannya dibantu. Nah, silahkan. Kenapa lu ngipin? Maka Iqbal. Aduh. Dari Bapak aja, ya. Ya. Sudah ditulis kelompoknya? Kelompok 1 tulis tuh. Sini. Kelompok 1. Mana, Bu? Di sini, di atas. Ya, kelompok 1. Dah. Kelompok 1 terdiri dari April, Muhammad Iqbal dan Japri. Kelompok 2 tulis, kelompok 2 lihat. Ya, Salvia, Muhammad Alfi, Mahmudi. Nah, Mahmudi. Ya, silakan. Kalian cari sikap apa yang ada di dalam cerita anak gadis
Enggak, sama. Cuma satu nomor diskusinya. Iya. Sudah kelompok 1? Sudah. Belum masuk boleh. Jujur alasannya jujur adalah sikap terpuji yang Allah Nabi senangi orang jujur banyak teman dan dicari orang. Ya. Silakan untuk kelompok 2 untuk bertanya. Ya, Salvia. Kenapa kita harus berkata jujur? Kenapa kita harus berkata jujur? Silakan kelompok 1. Karena jujur itu sangat disukai oleh Allah dan Nabi Muhammad. Ya, karena apa tadi? Jujur itu sangat disukai oleh Allah dan Nabi. Untuk kelompok 2, silakan untuk membacakan hasil dari diskusinya. Salvia, silakan. Ya. Ini yang kita. Nah. Ya. Silakan berdiri, bacakan. Jujur alasannya jujur termasuk perilaku terpuji. Allah senang dengan orang jujur disukai orang-orang. Ya. Kelompok 1, silakan bertanya. Apa arti dari jujur? Apa arti dari jujur? Kelompok 2, siapa yang mau jawab? Ya, Afi, silakan. Jujur artinya berkata yang sebenarnya, tidak ada yang disembunyikan. Ya, jujur artinya mengatakan dengan sebenarnya, tidak ada yang disembunyikan. Ya, itu adalah arti dari jujur. Silakan ketua kelas untuk mengumpulkan hasil dari diskusi tadi. Silakan ke Ibu. Ya. Ya. Iya. Ya, terima kasih. Inilah hasil dari diskusi kalian. Sekarang Ibu mau tanya, apakah ada yang ingin kalian tanyakan ke Ibu tentang materi hari ini? Tidak ada. Apakah kalian sudah paham? Paham. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Sekarang
sikap yang tulus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Itu adalah pengertian dari jujur. Contoh-contoh sikap jujur. Yuk, contoh sikap jujur. 1. Mengatakan alasan yang sebenarnya jika terlambat datang. Yang kedua, membayar jumlah uang sesuai dengan yang dibeli saat jajan. 3. Mengembalikan kelebihan uang pemberian saat jajan. Keempat, menepati janji. Kelima, tidak menyontek saat ulangan. Itu adalah contoh-contoh dari sikap jujur. Adapun hikmah memiliki sikap jujur, yang pertama, dipercaya orang lain. Kedua, hidup menjadi tenang. Iyalah. Ya, kalau kita jujur, hidup kita menjadi tenang. Yang ketiga, membawa kebaikan hidup. Nah, keempat, terhindar dari sifat munafik. Munafik itu apa? Kita berpandai tapi dusta. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau kita jujur berarti kita terhindar dari sifat munafik. Yang kelima, dapat memperoleh surganya Allah apabila kita bersikap jujur. Keuntungan orang yang jujur adalah disayang oleh Allah dan Rasul, ayah, ibu, dan guru juga sayang, dan memiliki banyak teman. Yang terakhir, kerugian orang yang tidak jujur. Apa kerugiannya? Dijauhi teman-teman, terus berdosa kepada Allah, hidupnya tidak tenang, tidak disukai oleh orang lain. Nah, itu adalah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Penyampaian hasil evaluasi. Nah, di sini akan diperiksa dulu hasil kegiatan kalian. Untuk nilai hari ini, Ibu bacakan. Nilai tertinggi diperoleh oleh Salbiah dan April, yaitu 95. Tinggi nilainya. Terus Muhammad Alfi 80, Muhammad Iqbal 75, Japri 75, Mahmudi 70. Iya. KKM kita adalah 75. Berarti 1 yang di bawah KKM nilainya hari ini. Ya sudah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ada tugas lagi untuk kalian kerjakan di rumah, yaitu belajar di rumah. Ya, dikerjakannya di rumah sebagai PR seperti minggu tadi. Ya. Perhatikan. Untuk belajar
Tanda contreng, tanda betul. Iya. Di S setuju, TS tidak setuju, TT tidak tahu. Di sini ada 5 soal. Yang pertama, apabila aku melakukan sesuatu kesalahan kepada teman, maka aku akan mengakui kesalahan itu dan meminta maaf kepadanya. Di situ kalian setuju, tidak setuju, tidak tahu. Nah, kalian baca sampai nomor 5, lalu kalian beri tanda contreng pada S, TS, TT. Kepanjangannya S tadi apa? Setuju, TS tidak setuju, TT tidak tahu. Pahamlah cara mengerjakannya? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Nah, di sini untuk materi pelajaran yang akan datang adalah aku anak soleh, tapi bagian kedua yaitu amanah. Ya, itu yang akan kita pelajari pada minggu yang akan datang. Di sini Ibu berpesan kepada kalian rajin-rajin belajar baik di sekolah maupun di rumah agar kalian menjadi anak yang pintar. Seperti biasa, rapikan dulu alat-alat tulisnya, masukkan ke dalam tas. Siap. Silakan kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Ya. Seperti biasa, sebelum kita